Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fajar. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. NIM saya itu 20044111114. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas daripada mata kuliah Desain Manajemen Jaringan kelas 2C, yaitu mengenai penjelasan IPv4 dan penjelasan mengenai unicast, multicast, dan broadcast. Baik, kita mulai saja. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai IPv4 terlebih dahulu. Baik, IPv4. Apa sih IPv4 itu sendiri? Jadi IPv4 sendiri adalah jaringan Internet Protokol 4 atau IPv4, yaitu jenis jaringan internet yang dipakai pada protokol jaringan IP atau TCP yang memakai protokol IP pada versi 4. Adapun total panjangnya yaitu 32 bit. Secara teoritis bisa mengatasi sampai 4 miliar komputer host maupun lebih, yakni tepatnya sekitar 4 miliar 200 juta 94.967.296 host yang ada di seluruh dunia, di mana jumlah host didapatkan dari 256 kemudian dipangkatkan 4. Dengan begitu, nilai maksimal alamat IP untuk versi 4 ini yaitu 255.255.255.255, yang mana nilai tersebut dihitung mulai dari 0. Dengan begitu, nilai total host yang bisa ditampung yakni 256 dikali 256 dikali 256 dikali 256 atau 256 pangkat 4 dengan total 4,2 miliar lebih host. Saat host di seluruh dunia telah melebihi kuota tadi, maka diciptakanlah IPv6 atau versi 6 untuk menggantikan IPv4 agar IP ini tidak kehabisan. Karena IP ini memang bisa habis dan seperti yang kita tahu, satu alamat IP hanya untuk satu device saja. Jadi jika tidak diciptakan IPv6, dikhawatirkan jumlah IP akan habis dan tentunya penggunaan internet di seluruh dunia menjadi terganggu. Baik, kita lanjut saja. Kita lanjut dengan menjelaskan mengenai unicast, broadcast, dan multicast. Nah, ini. Jadi di sini ada tiga tipe IP traffic. Yaitu ada unicast, broadcast, dan multicast. Kita mulai dari yang pertama, yaitu unicast sendiri. Unicast sendiri atau unicast traffic sendiri adalah traffic yang menuju ini ke salah satu target saja, ke salah satu host, atau bisa disebut sebagai single destination host. Gitu. Jadi unicast sendiri ini tidak bisa multiple seperti multicast ataupun broadcast. Sedangkan broadcast traffic sendiri ini ditunjukkan ke semua host yang ada di dalam suatu subnet. Misalnya di dalam subnet 255.255.255.0. Misalnya dari PC A ingin mengirim ke 255 ke broadcast 255.255.255.0, maka semua komputer yang ada di dalam broadcast tersebut akan menerima pesan daripada si komputer tadi. Jadi benar-benar ke seluruh broadcast tadi. Sedangkan multicast sendiri adalah dia seperti broadcast, dia mirip seperti broadcast, dia bisa multiple, cuman multicast sendiri dia akan membagikan atau mengirim ke host-host yang sekiranya mereka hanya mau menerima saja gitu, menerima pesannya. Jadi jika si host tadi tidak ingin menerima pesannya, maka tidak akan mendapat pesan dari si multicast tadi. Baik, kita akan mulai lanjut menjelaskan yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan mengenai unicast. Unicast sendiri merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya satu titik dari yang lain.
Titik ini bisa berarti komputer ataupun peralatan jaringan lain, yang penting memiliki IP. Ditilik dari bedah paketnya, kita bisa lihat Unicast ini memiliki satu MAC address pengirim dan satu MAC address penerima. Secara analoginya, setiap hari pada saat kita browsing internet, kita sudah melakukan proses Unicast ini, yaitu apabila kita mengetik satu alamat URL, misalnya komputer kita sedang berunicast RIA dengan server web yang ada di URL tersebut. Hampir seluruh paket aplikasi yang mendominasi jaringan kita bersifat unicast, seperti HTTP, Telnet, FTP, SMTP, POP3, dan lain sebagainya. Baik, berikut adalah penjelasan. Maaf, sorry terganggu. Berikut adalah penjelasan mengenai Unicast sendiri. Nah, di sini. Jadi dianalogikan ada sepasang jaringan kecil di dalam suatu kantor. Nah, pengapa ini, yaitu komputer penerimanya, si sendernya ini ingin mengirimkan paket ke suatu komputer. Misalnya kita lihat ingin mengirimkan ke paket komputer ke komputer A. Maka dengan Unicast sendiri kita hanya perlu menulis atau menuju ke destination hostnya, yaitu biasanya menggunakan alamat IP, dan proses akan diteruskan langsung ke komputer A. Jadi tidak proses ini hanya berlangsung sekali saja, hanya berlangsung ke komputer A dan tidak bisa diteruskan ke komputer lain. Dan misalnya si sender ini tidak setelah mengirim ke komputer A, dia ingin mengirim ke komputer B. Nah, maka setelah ini tuh nanti proses pengirimannya berganti. Nah, seperti ini. Jadi proses pengirimannya ini berganti ke komputer B dan koneksi dengan komputer A tadi akan terputus. Begitu. Baik. Lalu kita lanjut ke broadcast. Broadcast. Pada jaringan komputer, broadcast ini merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Singkatnya, komputer A ingin mengirimkan ke satu jaringan. Maka proses ini dinamakan broadcast. Biasanya, unit paket broadcast yang akan dikirimkan untuk menyatakan suatu keberadaan sebuah layanan atau pencarian sebuah titik pada jaringan. Contoh nyata dari paket broadcast ini adalah paket-paket NetBIOS yang dikirimkan oleh Windows setiap periode tertentu yang berisikan nama komputer dari workgroup di mana komputer tersebut berada. Itulah sebabnya kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang apa saja komputer yang ada di jaringan kita pada network hot atau My Network Place. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses daripada broadcast sendiri. Misalnya di sini ada sender atau pengirim daripada paket tadi. Lalu agar paketnya bisa diteruskan ke semua jaringan, maka si sender ini meneruskan ke dalam switch. Nah, lalu dari dalam switch ini nanti akan diteruskan ke jaringan-jaringan yang terkoneksi di dalam switch ini. Misalnya di sini kita lihat ada tiga kabel yang terkoneksi di dalam switch ini. Yang pertama ada komputer A, yang kedua ada komputer B, dan yang ketiga ada router. Jadi tiga-tiganya ini akan menerima paket dari si komputer pengirim atau si sender ini. Tapi yang harus kita ketahui adalah router tidak akan meneruskan paketnya ke dalam jaringan yang terkoneksi dengan router. Jadi singkatnya, yang hanya bisa meneruskan paket daripada broadcast ini hanyalah switch saja, sedangkan router tidak. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah keuntungan. Karena jika router meneruskan paket ke jaringan ke dalam jaringan yang terkoneksi dengan router, misalnya ke switch A dan switch B, maka yang dikhawatirkan paket akan menjadi terkirim kemana-mana. Bayangkan saja jika kita dalam internet itu memiliki jika router ini nih tidak akan mengirimkan paketnya ke dalam komputer lain atau switch lain, maka yang dikhawatirkan internet akan menjadi amburadul. Bayangkan saja misal kita mengirim paket ke teman kita, lalu tiba-tiba orang lain ikut menerima paket tersebut. Nah, di sini
tentunya privasi tidak terjaga, bukan? Dan ini merupakan sebuah keuntungan karena router memang tidak meneruskan paket broadcast yang dikirimkan oleh komputer. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai multicast. Apa sih multicast itu? Multicast merupakan jenis paket yang berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus. Alamat khusus ya, bukan titik khusus. Di mana alamat khusus ini dapat didengarkan, diterima oleh titik-titik lain yang ada di jaringan yang berkepentingan untuk mendengarkannya. Konsepnya mirip sama seperti siaran radio, siaran televisi, siaran live streaming, dan lain-lain. Yaitu, jika kita hendak mendengarkan suatu siaran khusus, maka kita harus merubah frekuensi radio ke frekuensi yang tepat. Dan tentunya berjuta-juta orang bisa mendengarkan radio yang sama. Kita akan menjelaskan mengenai multicast sendiri. Nah, simulasi daripada multicast sendiri adalah misalnya ini ada pengirim jaringan, ada pengirim ingin meneruskan paket. Nah, konsep daripada multicast sendiri pun hampir sama seperti broadcast. Jadi sender akan mengirimkan paket ke dalam switch. Lalu dari switch ini paket-paket mana saja yang ingin menerima komputer-komputer mana saja yang ingin menerima paket daripada si pengirim. Misalnya komputer A ingin menerima paketnya, maka nanti paket dari switch akan diteruskan kepada komputer A. Namun tidak seperti komputer B yang tidak ingin menerima. Jika komputer B tidak ingin menerima paket switch, maka paket tidak akan diteruskan ke komputer B dan akan tetap berada di dalam switch. Lalu selanjutnya dari switch ini akan diteruskan ke router. Nah, nanti dari router ini dipilih mana saja nih, komputer mana saja yang ingin menerima paket daripada si router. Misalnya di sini ada komputer C dan komputer D yang ingin menerima paket. Maka mereka akan mendapatkan paket yang diinginkan. Berbeda halnya jika mereka tidak ingin menerima paket tadi, maka nasibnya akan sama seperti komputer B yang tidak menerima paket daripada komputer pengirim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Semoga dengan materi yang saya jelaskan, penonton bisa mengerti apa itu pengertian IPv4, unicast, multicast, dan broadcast. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.